Barang siapa yang rindu atau gembira kedatangan Ramadan, maka haramlah tubuhnya atau kulitnya disentuh oleh api neraka. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bi zuhuri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niram. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-14 Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita lewati selama 13 hari diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita yang teramat kita cintai, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh suri tauladan yang wajib kita jadikan panutan, ikutan di dalam menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Kaum muslimin, saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada hambanya, khususnya umat Islam yang sudah akil balik, begitu mulianya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 24 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Cuma umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita sebagai hamba Allah, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Ramadan ini. Sebab janji Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang muttaqin yang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang yang bertakwalah yang bisa menunaikan ibadah puasa ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Man fariha bi zuhuri ramadana haramallahu jasadahu 'alal niram. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Barang siapa yang rindu atau gembira kedatangan Ramadan, maka haramlah tubuhnya atau kulitnya disentuh oleh api neraka. Cuma menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita gembira? Bagaimana gembiranya orang menantikan Ramadan? Banyak orang kedatangan Ramadan dengan berbagai macam cara.
Sedangkan ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang gembira, gembira bagaimana? Apakah jasmanianya atau rohanianya? Barang siapa yang gembira hatinya kedatangan Ramadan, maka haramlah tubuhnya disentuh oleh api neraka. Baru gembira, belum mengerjakan. Istilahnya nakana mangkasar nampak pita warannu anteka maranuta. Alhamdulillah dranuna sedrea nga ata, dranuna sedrea nga ummah Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mempersiapkan dirinya menyambut bulan suci Ramadan. Cuma terkadang rupa-rupa tau batinan sambukin jaruman langa. Rupa-rupai. Ante kamma nak rupa-rupa niat tawa lampai kam manjomange ranu-ranu. Punna pangajarat na tau tuwata. Tahu ulamata punna larbatui ke bulan rumalang pasadiye kalenu ajit ni baji-baji ko. Nus sambayang tauba, nus sambayang hajja. Nanu pakajai sikirinu salawatnu untuk ansambu kinde bulan rumalanga. Kan menerot na batin disambut rumalanga. Ante kamu punilah alam mo, kan ada penyambutan. Laksana orang di luar rumah, bagaimana kamu menyambut tamumu? Aman tangirikat teh ante kamu. Jai tong itaung baji kibatinan sambu ane bulan rumalanga. Tulun nabat tumang ribalatna iru-iru kangi iru kitarawe pun nabaji-baji kisempak kasyatna apuasa pun nabaji-baji kisempak kasyatna. Padahal ini sudah kewajiban khususnya umat Islam itu sendiri. Nasabah iya minne tuana malak birit na paturung kareng Allah Subhanahu wa taala rikat teh khusus na umat Islam nga. Jari ni pakala birikin bulan rumalanga. Pun na iro kianggap papapakalat birit na karing Allah Subhanahu wa taala. Nasaba kanana karing Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya, kullu amali ibnu adam lahu illa saum, as-saumu li wa ana ajasibi. Si kamma panggaukang ibadana anak cucunna Adam untuk kalina. Jadi niat memang ibadah untuk ikat teh. Illa saum pasangalinna puasa. Naka-nakarang Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu sifatku kata Allah. Puasa itu sifatku. Puasa itu aku. Makanya dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua ketika Allah Subhanahu wa taala membalas puasa hambanya. Nasabak kamane kana nagaranya. Pasangalinna puasa, puasa tu sipakku, inakken tu sallallam balasaki puasana atangku. Alhamdulillah. Inilah kegembiraan yang kedua. Dan ada juga kekecewaan. Kapan niat gembira, niat tahu kecewa. Kenai tahu kecewa ya. Nabatui bulan rumalang, naisengi. Angkana punna anta nabatui ki bulan rumalang, paralu tahu puasa, paralu tahu tarawih sama tarawih. Tapi sikam makamanan ne tina jana nagaugangi. Tina jana nagaugang kamayan ne. Jari tawa buka drannu nyawana nasabat ni sare memantongi pakkasiat rannu rikaring Allah Subhanahu wa taala. Iya nggak patonji ingka pakkasiat kecewa. Maka ruana kekecewaan yang kedua ketika Allah Subhanahu wa taala membalas puasa hambanya yang betul-betul berpuasa. Iya tina ni sahariah, maka akan mendapatkan kekecewaan yang luar biasa. Wa na'udzubillah. Jadi maiki lagi pakala beri bulan rumalanga. Mudah-mudahan nia ki ampakala beri kini bulan rumalanga
nania napa kala birikaring Allah subhanahu wa ta'ala baji ditumpu nalino anne la bipari allo ribuku na karing Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita tadi telah mendengarkan ceramah dari Bapak Ustaz Rustam de Bombong. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Dan sesuai janji kami tadi, yaitu mengasih pertanyaan kepada teman-teman yang berteman di akun Facebook kami, dan ada salah satu pertanyaan yang terpilih dari kami, yaitu dari Abdul Wahab Al-Afsi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kalau kita dilarang ke masjid, akan tetapi kita masih ke masjid sholat, tetapi kita pakai masker, apakah kita dosa? Silakan dijawab. Ya, ini mengacu kepada Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena ini satu larangan dari pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau saya, ini pendapat saya, masalah ke masjid dilarang, itu memang sudah ada penyampaian dari pemerintah dan harus kita patuhi. Kenapa? Karena kita mengacu kepada Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taatlah kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemerintahmu. Ini kan perintah dari pemerintah kita untuk dilarang, tidak seterusnya, untuk sementara. Kenapa? Karena ada wabah. Makanya kita dilarang dulu untuk sejenak, untuk beberapa waktu, mungkin tidak berapa bulan. Kenapa? Ini keadaan darurat. Kalau kita pakai perasaan, ke masjid, alhamdulillah, berat sekali. Kalau kita di rumah salat tarawih, berat. Kalau kita pakai perasaan. Tapi ini ada anjuran dari pemerintah untuk sementara waktu, salatnya di rumah, tarawihnya di rumah. Alhamdulillah. Saya mengingat satu pesan dari Pak Iman. Waktu saya mau menikah, saya disuruh hafal 2 ayat, 2 surah. Habis baca Al-Fatihah, saya disuruh baca 2 surah, minimal 2, yaitu surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas. Selesai saya baca yang 2 surah ini, Pak Imam mengatakan kepada saya, alhamdulillah, kamu cocok sudah bisa jadi imam di rumah kamu sendiri. Mungkin ini, pada waktu ini, pada tahun ini, pada bulan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, saya harus menepati janji saya yang pernah saya janjikan atau katakan atau sumpah di depan imam. Iya. Jadi memang harus ki. Punda perasaan lah ni pagi kamu di model kan. Kodin tugas yakna. Tapi ini hukum. Hukum itu bisa berubah-ubah. Punda perasaan niat sejarah sejarah anak-anak agak saleh. Kalau kita pakai perasaan, mana mungkin seorang orang tua irukinagan rambatu anaknya, harapkan kena tabung anaknya. Karena apa? Nasabah iyan ne hukum harus begitu. Harus kidipakaman ne pun dan hukuman na. Tahu tuana ansam bilai batu. Punna perasaan te tahu. Tapi ini kan hukum. Lek bagi kita bapakna, emakna sing ansam bilai batu. Lek bagi saribatan na sing ansam bilai batu. Lek bagi cikalin na sing dan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena ini hukum.
Jadi perlu ini patuhi anjuran na pemerintah. Mudah-mudahan tinananggalan kesimpulan. Kenapa? Karena di dalam majelis ulama itu bukan hanya segelintir orang. Di MUI itu kelompok semua. Ya ngasengi kelompok najung. Ada ahli tafsir, ada ahli hadis, ahli tasawuf, semua. Yang kurang lebih 60 semua para ulama-ulama di situ. Jadi alhamdulillah dengan saran pemerintah kita, khususnya pemerintah Kabupaten Goa, menganjurkan kepada kita untuk salatnya di rumah, tarawihnya di rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.